oke lah ya. Cek one cek. Cek one cek. Audio tes. Live streaming apakah oke? Cek oke. Ini nggak ngegosip dulu anteng gini sih. Kayak murid baik-baik gitu. Kita mulai? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah siang menuju sore hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Terima kasih kepada Sahibul Bait. Kita tepuk tangan dulu dong buat tuan rumah yang dengan sangat luar biasa ya nyiapin tempat gitu untuk kita belajar. Dan saya rasa yang datang ke sini cuman pura-pura mau belajar padahal nebeng makan siang gitu. Iya, intinya kan gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih gitu ya. Ini kan nggak penting lah ya ini, cuma yang penting makan siang. Ya, tahu karena pengalaman di yang lain juga gitu masalahnya ya. Oke, salawat serta salam juga kita lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Lama tidak berjumpa kita ya, dan mudah-mudahan tapi ya apapun itu kita terus tidak pernah lelah untuk belajar gitu. Dan siang hari ini kita melanjutkan pembelajaran. Bentar ya, ini rekaman oke nggak ya? Cek. Oke, semoga oke lah ya. Jadi nanti bisa diulang-ulang. Oke, terserah sih mau bahas apa, bebas gitu, karena saya rasa ini udah bukan silabus yang harus gimana banget gitu, karena based on needs itu pasti sangat seru sih pembahasannya. Mungkin nanti akan kita kaitin ke kurban boleh, ke haji boleh, kemana-mana gitu. Tapi ada question dulu nggak secara apa gitu yang mau dilempar? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan? Nggak ada ya? Udah nggak ada. Gimana Mbak? Pakai ini nih. Sorry. Itu Kang mau nanya, kan 2 hari yang lalu kan Agak dekat, Mbak. Sorry. 2 hari yang lalu kan itu bisa dibilang apa ya, 27 tahun Mama Reformasi. Terus nanti minggu depan ada kurban gitu. Mungkin yang jadi pertanyaan ini kan reformasi itu perubahan. Pertanyaannya, apakah perubahan itu harus dimulai dengan kita berani berkurban yang dalam arti hakikat atau melepas? Oh, berkorban atau melepas gitu ya? Ya, yang penting berani korban perasaan sih ya. Ya, kita harus ngebedain mana kurban tuh dua hal yang berbeda sih sebenarnya ya. Oke, nanti kita bahas. Tapi good question, boleh tepuk tangan dong, mantap. Ada lagi? Ada lagi? Udah itu aja? Ya ini pada malas mikir kayaknya sih ya. Udah pokoknya nerima deh gitu ya. Ya bagus. Ini saya mundurin dikit ya. Gini, Ibu dan Bapak, kita bahasnya kan ya saya rasa di forum yang seru ini pembahasannya kita akan masuk ke wilayah-wilayah yang lebih esensial kali ya. Karena saya rasa yang kulit-kulit kan udah sangat sering gitu. Saya ulang-ulang dulu sedikit boleh ya? Oke. Kalau kita bicara dalam tradisi Islam, katakanlah pendekatannya itu selalu ada 3 porsi besar dulu gitu, supaya nanti kita nggak tumpang tindih dan nggak berantem mulu gitu. Kenapa? Karena ini ayat-ayat saya simpen di sini ya. Di 84 ayat 19 gitu misalnya, di situ ada kalimat gini tuh, kita tuh semua adalah tobak tuh adalah memiliki kesadaran yang berbeda-beda, pengetahuan yang berbeda-beda, pemahaman yang berbeda-beda, penafsiran yang beda-beda. Jadi setiap orang itu nggak akan pernah ada yang sama 100% dari segi pemahamannya gitu. Setuju nggak? Oke. Let's say kalau kita bicara anak TK, anak SMP, sama S3 gitu. Beda nggak
kualitas berpikirnya kira-kira? Beda dong. Ya di sini akalnya mungkin belum kebuka lebih banyak gitu ya. Di sini mungkin masih dalam wilayah sponge mode gitu. Sponge tuh nerima gitu. Di sini mungkin udah mulai ada tuh inspirasi, pemikiran, akal udah mulai matang gitu di sini. Ini saya pakai analogi gampang aja ya. Dan saat di level di sini tuh ya harusnya akalnya jauh lebih tinggi daripada yang dua di bawah dong, betul nggak? Oke. Nah, yang menarik kalau kita bicara dalam perspektif di tradisi Islam, level paling basic itu namanya adalah syariat gitu. Karena ini tuh di dalamnya pasti ada ritual. Karena ini tingkat gini, makin ke atas tingkat akal makin dipakai banyak atau enggak? Kalau komputer tuh RAM-nya di atas tuh makin dipakai nggak? Tahu RAM kan ya? Random access, si random access memorinya, itu makin atas makin dipakai nggak? Berarti kira-kira makin atas, makin level puncak di sini, makin berpikir atau makin nurut? Yang mana? Iya, di bawah tuh kan nurut karena nggak mikir kan? Pokoknya manut aja. Ini gini ikut, ini gitu ikut, gitu nggak kira-kira? Makanya kalau pakai segitiga ini di bawah pasti lebih gede tuh porsinya. Bener nggak? Oke, berarti makin ke atas, makin menggunakan konteks kekuatan kita menggunakan akal nggak kira-kira? Iya. Berarti kalau ke bawah apa yang dipakai? Dogma dan doktrin. Gitu. Dogma dan doktrin ada di sini. Pokoknya, katanya, dari dulu gitu, pokoknya, katanya. Tapi starting point-nya memang mau nggak mau, suka nggak suka dari sini gitu. Oke ya. Makanya ada wilayah religion, ada wilayah spirituality gitu. Makanya Quran tuh cerewet banget loh. Gunakanlah akal. Betul? Sekarang kalau nggak pakai akal, berarti di sini cuma ngikutin kebiasaan, melanjutkan tradisi, yang kalau makin ke atas, itu kita akan makin membuat segala sesuatu itu connected gitu. Makanya makin ke atas itu tauhid. Kenapa? Kecerdasan kognitif itu bisa memberikan sebuah jembatan, memahami sebab akibat, memahami ini kaitannya apa, dan ini outputnya apa gitu. Itu makin ke sini makin naik gitu. Jadi kalau makin ke atas tuh konflik makin kecil makin gede. Hah? Ini makin ke atas, ini kan ruangnya space-nya gede dong. Berarti makin ke bawah itu makin materialistik nggak? Makin ke bawah tuh makin mengotak-ngotak nggak kira-kira? Karena nggak dipakai otaknya gitu. Iya, kalau makin ngotak, makin di atas tuh makin tauhid namanya. Ya, paham ya? Clear ya? Saya kasih contoh dulu. Nih. Anyway, di tengah-tengah tuh namanya Torikoh. Torikoh itu wilayah jiwa. Ini jasad banget. Ini udah masuk ke wilayah jiwa. Oh, di atas tuh namanya hakikat gitu. Ini udah masuk ke wilayah ruhani gitu intinya. Jadi ini dari yang tampak fisik sampai ujungnya adalah rosok gitu. Wilayah rasa. Jadi makin ke bawah, makin kelihatan beda. Makin ke bawah tuh analytical, detail, beda. Gitu kira-kira. Contoh, saya kasih contoh. Ibu dan bapak, teman-teman, pernah nggak ngelihat orang pas ngelihat, nyebelin banget. Pernah gitu nggak? Oh, sering ya. Ya, bener nggak apa-apa ya. Sekarang saya tanya, waktu kita ngelihat sesuatu yang menyebalkan di luar diri kita, ya, yang kita lihat kira-kira perbedaannya atau persamaannya? Pasti. Entah mukanya nggak cocok sama preferensi saya gitu, entah kulitnya nggak terlalu oke sama apa yang saya suka gitu, entah mereknya nggak cocok gitu nggak kira-kira. Jadi di sini too much konflik nggak? Too much konflik yang makin bawah, ini namanya dunia gitu namanya. Makanya ini namanya kehidupan kehidupan dunia means kehidupan yang terlalu banyak kotak-kotaknya gitu. Makanya nanti kaitannya sama haji nih ya. Kalau ibu bapak pernah umroh atau haji, itu pasti lagi tawaf doa Robbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adza. Nah, maka makin ke atas makin mengakhirat namanya. Karena nanti sang akhirat itu yang paling ujung, ya paling ujung dari semuanya apa ya? Tuhan itu sendiri, Allah juga gitu kira-kira.
Sampai sini oke? Paham sampai sini? Ini iyahnya tuh diam-diam gini, oke? Oke. Berarti saat kita benci sama orang, kita menggunakan pandangan dunia gitu. Makanya pandangan dunia ini kita sebut sebagai orang. Tapi pandangan akhirat namanya manusia. Paham kan nih? Contoh. Ada orang yang sangat megang teguh tuh gimana ya? Pokoknya dia benci sama agama lain aja. Apa tuh istilahnya? Fanatik. Saking dia fanatiknya sama agama Islam, ngelihat orang pakai salib udah langsung neraka banget nih. Bisa gitu nggak? Berarti yang dia lihat simbolnya atau esensinya? Simbolnya. Yang dia lihat pemaknaan terhadap simbolnya nggak kira-kira? Nah, berarti di sini nih. Dan rata-rata orang fanatik nggak mikir gitu. Kenapa? Karena nggak ada intercorrelated. Di sini tugasnya hanya ikuti. Levelnya disebut level bakoroh atau sapi di sini. Makanya di surat 7179 nih ya, Ibu Bapak jangan lupa ya. Ada satu statement yang disebut hayawan natikun. Pernah dengar nggak? Kita ini adalah hayawan natikun, artinya apa? Hewan yang berpikir. Berarti kalau kita nggak mikir lagi jadi apa? Nah, saya kasih contoh. Kalau sapi, pengembalanya ngajak ke sini, ikut nggak? Kalau ngajak ke sini, ikut nggak? Ini kalau kita ikut ke sini, ngikut ke sini, ngikut. Nah, gitu. Betul nggak? Makanya dalam perspektif ini biasanya yang digunakan sistemnya makan, minum, reproduksi, insting. Bukan intuisi gitu. Intinya di sini kaitannya cuma apa? Survival mode, titik, udah. Pokoknya gimana caranya saya mau bertahan hidup aja udah. Dan itu semua basic design kita tuh ada di situ. Makanya kalau dari struktur otak, biasanya yang kepake di sini reptilian brain-nya, di brainstem-nya nih. Di mana otak hikmahnya, prefrontal cortex-nya belum nyala gitu. Makanya orang-orang, maaf banget nih ya. Rada susah ngomongin hakikat kalau masih lapar sih Ibu Bapak. Susah ngomong Tuhan tapi masih mikirin perut gitu misalnya. Makanya settle si level ininya harus diberesin dulu. Pertanyaan, berarti kalau kita mau naik ke level atas nih, makan, minum, reproduksi ini harus diberesin dulu nggak? Gimana caranya? Puasa. Makanya sebelum haji ada Ramadan gitu. Kan kita udah pernah bahas tahun lalu kali ya. Udah lupa lagi sih pasti, ini ulang ya dikit nih. Udah lupa lah pastilah. Kita tuh melihat segala sesuatu tuh linear gitu. Rajab sendiri, Sya'ban sendiri, Ramadan sendiri, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini tuh tidak melihat rangkaian sebagai sebuah pathway untuk menuju kepada satu tempat gitu kira-kira. Sok Ibu Bapak maaf ya, let's say haji itu, ya kita pinjam rukun Islam aja ya. Haji itu yang awal atau yang akhir? Sekarang saya tanya, nafsu banget pengen haji, jangan-jangan syahadatnya nggak beres gitu. Ayo bener nggak? Sehingga semua tools-tools yang dikasih dalam tradisi Islam ini baru hanya dilakukan dalam wilayah syariat. Ini namanya wilayah ketaatan. Apa sih Ibu Bapak? Taat ke masjid belum tentu kualitas manusianya bagus gitu. Kenapa? Taat bisa tanpa akal. Namanya ikutan. Contoh. Orang-orang di level sini, di higher order of thinking ini, dia melakukan sesuatu pasti based on intuisinya. Misal ini contoh-contoh aja nih. Ini ada Ka'bah gitu. Aduh, ada intuisi kayaknya saya perlu relax, santai. Saya mau memutari Ka'bah sambil apa? Introspection. Walking meditation lah anggap. Orang yang paham waktu muter, dia dengan kepahaman dan knowledge nggak kira-kira? Orang yang paham, yang knowledge-nya ada, waktu muter dia tahu arah dan tujuannya nggak? Tahu bahwa ini mau ngapain gitu kira-kira. Makanya di 1736, janganlah kamu melakukan sesuatu kalau kamu nggak tahu pengetahuan tentangnya gitu. Oke sampai sini?
Dah, sekarang saya tanya. Ada orang yang ngerti banget, knowledge-nya oke banget, mengitari Ka'bah. Karena kenapa? Dia tahu bahwa ini adalah momentum untuk saya mengalami rasanya Allah, katakanlah begitu. Berarti dia melakukan itu karena pengetahuan, karena kesadaran, betul nggak? Dia muter sendiri. Dah. Karena ini bukan public figure kali ya, figur otoritas lah. Karena ini figur otoritas, ketika dia muter-muter, orang luar ada yang ngelihat. Ngapain muter-muter ya? Kayaknya muter-muter ini membuat lebih baik deh, ngikutin di belakangnya. Yang belakangnya tahu cerita awal nggak? Enggak, dia ngikutin aja. Lama-lama yang ngikut banyak. Benar nggak? Lama-lama banyak jadi sebuah community. Akhirnya apa? Pengikut lebih banyak daripada yang mengerti titik awalnya gitu. Betul nggak ini? Hah? Oke? Oke. Makanya ini kita pemanasan dulu nggak apa-apa ya? Nah, kan kita mau hardcore nih ceritanya. Ya, supaya ibu bapak maaf ya, naik level dari sini ke sini nggak bisa dipaksain aja udah. Nggak bisa aja udah. Nggak bisa aja udah. Kenapa? Kenapa? Karena kenaikan level itu perlu izinmu. Aku yang perlu mengizinkan diriku untuk melepas yang lama, untuk memberikan yang baru. Kalau kita tidak mengizinkan melepas yang lama, nggak bisa aja udah. Makanya illiterate di abad 21 nih ya. Buta huruf abad 21 bukan masalah nggak bisa baca. Menarik loh. Buta huruf sekarang, kamu tidak bisa melepaskan knowledge lamamu. Itu buta huruf namanya sekarang. Kenapa? Karena kamu bercengkrama dengan knowledge lama, keyakinan lama yang kamu anggap itu relevan. Padahal udah nggak relevan gitu kira-kira. Oh, oke sampai sini? Oke? Clear ya? Contoh ya. Contoh nih. Surat 6, 116. Ini kalau ini tolong dibacain dulu deh. Ada yang bawa Quran digital nggak? 6, 116. Cek online apakah suara oke? 6116. Dan kau mengikuti kemauan kebanyakan orang kafir di bumi ini dalam urusan agama, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya ini agak banyak bumbunya sih ya, tapi poinnya adalah jika kamu banyak mengikuti mayoritas, akan apa katanya? Menyesatkan dari jalan Allah. Menyesatkan dari jalan siapa? Allah. Berarti pertanyaan saya, sesuatu yang majority itu pasti benar nggak? Enggak lah, udah bukan belum tentu, pasti nggak benar aja udah. Makanya jadi majority gitu, quote and quote ya, quote and quote. Jadi boleh diulang, Mas? Jika engkau mengikuti kemauan kebanyakan orang kafir di bumi ini dalam urusan agama, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Oke, terus? Mereka hanya mengikuti prasangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Kalau sekarang saya tanya melakukan karena prasangkaan, mudah-mudahan, pokoknya, katanya. Dia melakukan dengan paham nggak? Makanya sholat rajin nggak ngubah akhlak gitu. Indonesia kurang sholat banyak, orang sholat yang banyak yang gimana, betul nggak? Iya. Tapi tetap tuh gitu-gitu aja. Betul nggak? Sehingga wilayah-wilayah yang paling luar yang namanya kulit lah, syariat lah, ritual lah, mungkin taat, tapi belum tentu naik ke level di sini gitu. Sampai sini oke? Paham? Bisa dimengerti? Berarti premis dasarnya adalah hati-hati dengan sesuatu yang mayori. Kenapa? Emang kebanyakan nggak ngerti juga gitu. Nah itulah kenapa kita perlu mau bertumbuh gitu kira-kira. Jelas dulu sampai sini? Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya. Kelas yang paling banyak kira-kira kelas mayoritas yang di level bawah atau atas? Kenapa coba? Kalau ngomongin statistik bodoh-bodohan, yang mau mikir tuh cuma 5% loh. 95% mah follower-follower aja sih gitu. Udahlah gitu, tapi nggak apa-apa juga gitu. Yang penting ikut, yakin, nggak apa-apa. Dan nggak semuanya harus di 5%, enggak juga nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena hidup ini adalah pilihan. Tetapi saat kita melakukan tidak menggunakan yang namanya si akal ini, yang jadi permasalahan adalah kita mengulang-ulang halusinasi, menganggap itu baik padahal belum tentu gitu. Betul nggak? Berarti majority ada yang di 95, ada yang di level sini nggak kira-kira? Nah ini Indonesia banget gitu.
Religius tapi nakal gitu. Religius tapi korupsi. Betul nggak? Padahal dampak inti dari keseluruhan yang namanya tauhid humanity, pernah dengar ceramah terakhirnya Nabi Muhammad nggak? Ini saya kirim ya. Itu keren banget loh. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan last statementnya, dia semuanya ngomongin tentang konteks yang namanya humanity. Dia nggak bicara dalam konteks yang namanya terkotak-kotak gitu. Contoh, Nabi Muhammad membawa tauhid nggak? Iya dong. Berarti Nabi Muhammad ketika membawa tauhid, bikin agama baru nggak? Ya enggak lah. Makanya disebut untuk memperbaiki Berarti kalau memperbaiki akhlak, kira-kira gambarannya naikin kelas yang di level sini ke atas nggak kira-kira? Nah itu tugas para nabi dan rasul. Susah nggak? Karena banyak ininya. Makanya dia perlu hijrah dulu gitu. Kan saya bilang ya, di kelas 9 orang gila, 1 orang waras. Total jumlah siswanya 10 orang. Yang waras jadi yang mana? Yang gila jadi yang mana? Nah ini makalah jumlah namanya. Bener nggak? Makanya Nabi Muhammad ketika jadi nabi disebut orang apa? Nah gitu. Kenapa? Karena dia out of the box dari ini gitu. Jadi ibu bapak harus jadi orang apa? Bukan takwa. Jangan jadi orang gila, aneh-aneh aja ya. Nah gini nih. Ini level-level di sini tuh gitu tuh. Gini ikut aja gitu. Oh followers ya. Oke. Dah ya. Ini variabel satunya nih, V1-nya ini. Ingat ini dulu baik-baik gitu. Karena nanti ini berlaku dalam pembahasan apapun masalahnya. Sangat apapun itu gitu. Makanya ibu dan bapak teman-teman semua, please jangan pernah memaksakan pemahaman kita sama siapapun. Kenapa? Nggak bisa. Pemahaman mah anugerah ibu bapak, rezeki. Makanya Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau enggak mah nggak bisa. Jadi yang menentukan kita dapat hikmah atau enggak siapa? Nah mulai lagi nyalahin Allah. Ya enggak tuh, aku mau belajar enggak? Aku mau berubah enggak? Nah ini tipe-tipe dunia sih gitu ya. Yang bisa membuat saya dari sini naik ke sini siapa? Ya akulah. Kamu mau berikhtiar atau tidak gitu? Oke sampai sini? Oke sampai sini? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan detailnya adalah mau nggak mau, suka nggak suka, kita terlahir di sini nih. Tapi kalau pinjam dalam perspektif ini tuh bukan titik mula kita gitu. Ini tuh titik di mana kita makin jauh karena kenapa? Kita diberikan variabel-variabel selain Allah karena kenapa? Kita hidup masalahnya. Contoh, saya kasih contoh. Kalau kita ngomongin diri yang sejati, kita ini ruh yang dikasih badan atau badan yang ditiupkan ruh? Mana esensinya? Hah? Ya kalau pinjam pakai perspektif ini ya. Berarti kita adalah percikan Tuhan yang memiliki badan, gitu nggak kira-kira? Berarti kalau percikan Tuhan yang memiliki badan, yang primer sekundernya yang mana? Yang primernya yang mana? Ruh. Badannya adalah maka ini adalah alat, ini adalah kendaraan, ini adalah vehicle untuk bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan gitu intinya. Tapi ini bukan primary gitu. Pakai perspektif ini ya, saya ulang-ulang nih. Sampai sini oke? Oke? Berarti yang primer itu dalam bahasa Quran nanti disebut itulah dirimu yang fitrah. Yang primer itulah diri sejatimu tuh itu gitu. Yang nggak pernah berubah, yang selalu sama. Karena kenapa? Itulah kesejatianmu, itulah dirimu. Selain ini, itu adalah sesuatu yang namanya sekundernya gitu. Sampai sini oke? Oke? Aduh lemas gini nih, oke nggak? Oke, nah sekarang kita lihat nih. Dulu kemarin belum jauh ya. Kemarin waktu Ramadan itu kita disuruh menuju fitrah nggak? Enggak, kembali ke fitrah bukan menuju. Itu suka aneh-aneh. Mana ada sih, mari menuju fitrah, nggak ada. Tetapi makanya minal aizin wal faizun gitu. Faizin. Ya faizun sama sih.
Ya poinnya adalah kembali ke fitrah. Disuruh kembali atau disuruh menuju? Kenapa? Coba kebayang nggak? Ramadan nggak beres, haji pasti nggak beres aja. Ya pasti atuh. Makanya kenapa Ramadan dulu, baru ke Syawal. Awalnya Rajab dulu, syahadat dulu, sholat tuh. Sholat kan di situ tuh. Berarti musyahadah dulu, baru sholat, baru puasa Ramadan, benar nggak? Di situ ada zakat, baru bisa Zulhijjah gitu. Ini satu rangkaian nggak kira-kira? Iya. Nah cuman ya balik lagi sih, di level-level ini kadang-kadang jadi parsial gitu. Nah saya ulang ya. Intinya aja ya supaya kita mudah nih. Ingat nggak waktu ada pembahasan aku 1, aku 2, aku 3, aku 4, masih ingat nggak? Oke. Semua mulanya adalah aku 1. Kenapa pakai aku coba? Supaya jangan berpikir tuh Allah tuh sosok di luar langit ketujuh. Enggak. Karena aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Makanya kenapa pakai kenapa pakai kata aku? Supaya sadar bahwa itu semuanya di sini gitu. Sampai sini oke? Clear? Contoh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari dia dan akan kembali ke titik start finishnya sama nggak? Di mana? Inilah. Tapi ini yang mana gitu? Karena kita punya spektrum. Kita multi-layer being. Fisik multi-layer. Jiwa multi-layer. Apalagi nanti kita ngomongin multi-layer jiwa ya dalam perspektif ini. Oh itu seru banget gitu. Oke sampai sini? Berarti ibu bapak, waktu ibu bapak brojol, gitu ya. Itu keadaan lupa semuanya nggak kira-kira? Iya udah pasti lah. Kenapa? Karena saat kita udah dikasih tubuh fisik, kita saat paling jauh banget dari dirimu yang sejati gitu. Udah gitu, begitu dikasih fisik, dikasih identitas. Udah gitu identitasnya berkembang, dikasih informasi dari ibunya, dari bapaknya, lingkungannya, gurunya. Jadi program nggak kira-kira? Nah, kental banget kita hidup di sini gitu. Oke sampai sini? Oke nggak? Contoh. Papan tulis ini warnanya apa? Baju saya? Kenapa ibu bapak bilang ini putih? Diajarinnya dulu gitu. Benar nggak? Kalau ada anak lahir, nah ini hijau. Dia akan punya program ini apa? Begitu ditanya ini warna apa? Salah nggak dia? Ya dia taunya itu kok. Cuman kebanyakan udah sepakat ini warnanya putih dan putihnya yang ibu bapak lihat sama-sama semua nggak ada yang sama persis kok. Cuman similar ini putih gitu kira-kira. Paham sampai sini? Oke nggak ini? Oke? Nah. Sekarang saya nanya. Wujud Allah tuh apa sih? Si aku 1 tuh wujudnya apa? Kalau ada nama harus ada barangnya nggak? Namanya dulu, barangnya dulu. Oh nama, saya mau kursi, yang mana belum tahu nanti nemu dah kursi gitu. Masa gitu? Atau ada barang ini bagusnya, pantesnya apa? Oh kursi. Gitu. Jadi ada barangnya dulu, ada namanya dulu. Nah jangan-jangan kita selama ini nyembah nama gitu loh. Jadi aja tulisan Allah gede gitu, Allah. Ya bagus-bagus aja sih, tapi itu adalah nama Allah. Allah dan nama Allah beda nggak? Beda lah. Gini. Ada bapak-bapak nih, ya. Namanya Soleh. Kelakuannya pasti soleh nggak? Nah gitu. Nggak jamin, betul ya Bu ya? Namanya bisa soleh, tapi kelakuannya belum tentu soleh, belum tentu. Maka nama beda dengan kualitas gitu. Oke sampai sini? Oke? Nah jangan-jangan selama ini yang disembah namanya, tapi kualitasnya nggak hidup di sini gitu. Clear? Ini nanti ada kaitan nama Ibrahim masalahnya. Kenapa Ibrahim jadi sentral gitu nanti?
Sok lagi sholat. Atahiyat terakhirnya ada kalimat gini nggak? Allahumma sholli ala Sayyidina kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim atau terakhirnya. Kenapa yang dipanggil Ibrahim, sok saya tanya? Kenapa nggak Musa? Isa? Bapaknya para engkongnya Adam lebih tinggi. Kenapa nggak Adam sok lebih tua? Ayo. Benar nggak? Kan sorry ya, maaf ya. Hal-hal gini jadi pertanyaan nggak? Enggak, untuk sebagian besar di sini. Udahlah. Pokoknya gitu. Ini di sini masih kosong kok. Silakan. Bangga. Silakan, Pak. Bangga. Iya. Ini oke sampai sini? Oke? Kita ngomongin struktur berpikir dulu nggak apa-apa ya? Supaya kalau struktur berpikirnya paradigmnya udah mulai bisa shifting, makanya ibu bapak, best of the best dalam belajar sesuatu yang lama kosongin dulu aja. Supaya nggak bentrok gitu. Soalnya nggak nanti sih, banyaknya saat kita belajar nggak kosong, itu nanti bertentangan dengan, nggak gitu, pulang nggak dapat apa-apa gitu. Kayaknya nggak gitu deh, gitu. Dan lagian saya ulang-ulang, saya tidak mencoba untuk meyakinkan sesuatu sama ibu bapak, nggak mencoba. Dan yang paling penting ibu bapak, please jangan percaya omongan saya, itu yang paling penting. Karena saya tidak mencoba meyakinkan, bukan untuk dipercaya, tapi saya ngajak mikir gitu. Kenapa coba? Shifting paling sederhana dari wilayah bawah ke atas, apa coba? Ya untuk pakai akal, apa shifting yang paling simpelnya apa coba? Satu, asking, why? Kalau nggak nanya, nggak akan dapat jawaban. Contoh, tahu ChatGPT? Suka pakai? Sekarang saya tanya, ChatGPT dari semua pertanyaan yang ada di dalam diri kita, jawabannya dia udah punya belum? Ya udah, kan ada big data namanya. Nah big data itu nanti disebut lauhil mahfuz gitu kalau di Quran. Udah ada nih big datanya nih. Sekarang saya tanya, jawaban itu akan ada kalau kita diem aja nggak? Nggak mungkin. Begitu ada pertanyaan masukin prompt ke ChatGPT, jawaban akan keluar nggak? Itulah hidup. Kalau pertanyaanmu biasa aja, pencerahanmu juga akan biasa aja pasti. Berarti harus nemuin pertanyaan yang dalam nggak? Gimana caranya? Menderita, udah gitu aja. Iya, kalau nggak menderita, ini yang belajar gini-gini, ini menderita semua ya. Iya, jadi menderita memancing kita bertanya. Nature nggak? Nature. Kenapa sih udah sholat mulu tapi gini-gini terus? Bener nggak ini? Iya. Jadi ibu bapak, saat ibu bapak mendapatkan penderitaan, satu kalimat yang harus keluar dari mulut kita, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, ibu bapak ini ya, sekumpulan di sini. Kalau jarang ketemu orang nyebelin, nggak akan nanya, Bu. Jarang ketemu orang yang rese, jarang ketemu orang yang ngebuat kita sakit hati apa, nggak akan asking, nggak bisa. So that's why suffering call us back home. Hanya penderitaannya yang memanggil kita pulang gitu. Kalau nggak menderita, nggak akan ada pertanyaan mendalam gitu. Kira-kira saya mau nanya ya, utusan-utusan Tuhan, Nabi dan Rasul, penderitaannya banyak nggak? Ya wajar, makanya gitu. Paham ya? Paham nggak ini? Nah, jadi ibu bapak kalau saya banyak nanya, supaya apa coba? Supaya naik ke sini gitu. At least mungkin ibu bapak ada sesuatu yang nggak pernah kepikiran. Iya ya, ada pertanyaan model gini gitu. Ibu bapak, dua user ChatGPT yang beda dengan pertanyaan yang sama, itu bisa jawabannya beda loh. Kalau ibu bapak promptnya lebih tajam, lebih dalam, lebih skemanya lebih oke, jawabannya juga lebih top banget. Tapi yang bayar sih, yang gratisan mah biasa aja. Ujung-ujungnya yang bayar juga sih gitu. Oke sampai sini? Paham? Paham nggak ini? Oke, nah. Sekarang yang jadi pertanyaan besarnya adalah, jadi Allah wujudnya apa? Satu. Gini loh ya,
Kita tuh jangan mikir bahwa siapa tuh jadi person, jadi orang, jadi sesuatu, sosok. Bukan. Karena nanti ini mau bicara dalam konteks yang namanya sistem. Ibu bapak pakai Android, pakai iOS. Android dan iOS itu siapa atau sistem? Yang bikin siapa? Puluhan ribu orang berkecimpung dalam pembuatan software. Untuk bikin Windows setidaknya butuh berapa? 20 ribu mungkin. Dari mulai engineer-nya, promptingnya, desain softwarenya, tukang sapu, tukang listrik, dari semuanya berkontribusi untuk membuat yang namanya Windows gitu kira-kira. Sampai sini oke? Clear? Jadi ini lagi ngomongin sistem nggak? Makanya Allah menamakan dirinya nomor 1 di Anas, Qul a'udzu birobbinas. Rob dulu yang muncul gitu. Rob itu artinya mendidik, bertumbuh. Dalam sebuah nanti kita sebut sebagai hukum sunatullah. Maka wujudnya dia, aku satu quote and quote, simpelnya adalah namanya realitas. Apa Bu Pak? Sekarang saya tanya, setiap detik, setiap saat kita ketemu peristiwa nggak? Iya, terus emang peristiwa siapa? Kalau bukan sistemnya Allah? Betul nggak? Makanya di Al-Baqarah 115 dibilang kemana saja kamu menghadap, itu wajahnya Allah. Nah dianggap wajah tuh muka gitu. Bukan, sistem. Contoh lah. Ibu bapak saya tuh ada pernah dikomplain sama emak-emak nih. Kang kenapa ya saya tuh ketemu orang nyebelin mulu. Ya ibunya nyebelin kali gitu. Bener gak? Karena gak mungkin sesuatu apapun mengundang sesuatu yang berbeda. Gak bisa. Berarti saat ada tabur tuai hukum nggak gitu? Realitas nggak? Ya udah. Sampai sini oke? Oke? Oke nggak ini? Oke, nah pertanyaan berikutnya. Kalau kita udah keluar dari aku 1 menuju aku 2, aku 2 menuju aku 3, apalagi udah ada aku 4, apalagi sekarang ada aku 5. Akun TikTok tuh di sini nih. Makanya akunnya bodong-bodong semua gitu. Orang di TikTok, di Instagram bebas ngomong, kenapa? Orang akun palsu kok gitu. Nggak kelihatan muka juga kan, jadi bebas ngomong. Ini lebih ilusi lagi gitu. Sekarang saya tanya. Dari 1 sampai 5, sama kayak si segitiga ini semakin begini nggak kira-kira? Iya. Semakin kamu nggak kenal siapa dirimu yang sejati, semakin ke bawah, semakin mendunia, semakin masuk ke wilayah quote and quote namanya ilusi gitu. Contoh nih Ibu Bapak. Ibu Bapak tahu kalau di Instagram tuh ada account centang biru, verified. Tahu? Kira-kira, atau nggak usah centang biru lah. Ibu Bapak di DM di Instagram yang followernya 1 juta dan yang followernya cuma 3. Mana yang pengen kita balas duluan? Yang banyak. Sini followernya banyak ya. Keinginan membalasnya lebih tinggi nggak? Padahal bisa jadi 1 juta bot semua. Kita nggak tahu isinya. Bener nggak ini? Clear? Makanya makin ke bawah, namanya semakin maya gitu. Maya itu artinya ilusi. Makanya ini disebut dunia maya. Ini kalau ada Ibu Maya, maaf ya. Saya pernah di mana ya gitu. Maya, di depan ada Ibu Maya. Wah, repot. Oke, sampai sini? Oke? Nah, sekarang saya tanya. Aku 4 berpotensi maya nggak? Aku 3 berpotensi maya nggak? Udah nggak usah jauh-jauh lah. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman lagi di sini. Kan pikirannya bisa ke nanti jam 5 gimana? Nanti jam 6 gimana gitu nggak? Aduh dulu ini, itu gitu nggak? Sehingga 3, 4, dan 5 potensi mayanya besar banget. Inilah yang disebut konteks yang namanya dunia gitu intinya. Pertanyaan. 3 itu kan jiwa ya? 4 itu jasad, 5 tuh ya sosial media lah. Ini nggak usah kita bahas lah ya. Anyway, hati-hati sama sosial media Ibu Bapak. Ya karena ini tergantung mayoritas juga gitu. Sip ya, karena maaf ya, sekarang tuh yang terkenal jauh lebih didengerin daripada yang berkualitas gitu. Betul nggak? Makanya orang nyari pamor, popularitas, terkenal untuk dapat kepercayaan gitu. Makanya semua nyari panggung untuk terkenal, mencari atensi. Maka mencari atensi dia melakukan segala hal untuk dapat attention. Makanya di sini perang atensi namanya.
Anyway, ntar kapan-kapan kita bahas ya. Oke. Jasad, jiwa gitu. Pertanyaan, jasad berubah nggak? Berubah nggak? Iya dong, udah jelas lah. Ya, mungkin makin bukan ya. Ya saya sering bilang kan, ibu ngaca 20 tahun yang lalu sama tadi pagi beda nggak? Beda, lebih lucu mana? Sekarang nggak apa-apa. Iya. Sok saya mau nanya ya. Tubuh waktu ibu bapak SD masih ada nggak? Nah, mulai. Tubuh SD kita masih ada nggak ini? Ya udah mati ya tuh Bu, kan selnya udah ganti. Bener nggak? Tubuh SMA, tubuh waktu kuliah, nggak usah jauh-jauh lah. 5-6 hari yang lalu ini udah sel yang berbeda gitu. Sel baru. Sok nanti googling, 1 jam berapa sel yang mati? Jutaan. Berarti renewing nggak? Jadi ibu bapak, pertanyaan yang relevan itu bukan how old are you, tapi how new are you. Kamu tuh membaru gitu. Apa membarunya? Dulu rambutnya putih, sekarang membaru. Dulu rambutnya hitam, sekarang membaru jadi putih. Kan membaru namanya. Betul nggak? Quote and quote, inti yang ingin saya sampaikan di sini adalah 4 dan 3 ini pasti berubah gitu. Paham sampai sini? Bisa dimengerti? Jadi fitrah bukan? Fitrah bukan? Pikiran ibu bapak fitrah bukan? Perasaan? Memori? Imajinasi? Tubuh SD masih ada nggak? Tapi memorinya? Nah, ayo. Bisa nggak kalau waktu dulu SMA ada orang nyebelin banget, nyebelinnya masih kerasa sampai sekarang? Even sekarang ketemu orang itu di mall masih gitu, ada, bisa nggak? Gitu. Itu namanya Jadi memori mati nggak? Enggak. Tapi itu yang dirimu yang sejati bukan? Bukan, karena dia easy come, easy go. Dirimu yang sejati ada di sini nih. Sampai sini oke? Oke? Clear ya? Nah, kenapa saya muter-muter cerita ini, Ibu Bapak? Satu aja. Perjalananmu dari aku 5 menuju aku 1, itulah yang namanya haji, gitu kira-kira. Secara wilayah hakikat. Tapi kalau mau ngomongin syariat, apa itu haji? Seseorang yang berangkat ke Mekah, seseorang yang melakukan ritual haji, pulang dapat gelar, tubuhnya H dan HJ di depannya, gitu. Dan saya juga nggak tahu HJ ngikutin siapa. Ngomongnya ati Allah wa ati Rasul. Nabi Muhammad di depan namanya ada H Muhammad SAW, ada nggak? Ayo, Nabi Muhammad aja nggak masang gelar haji kok, gitu. Iya, yang di sini kali. Iya, kayaknya ibu-ibu, bapak-bapak jangan banyak ketipu panitia lah gitu ya intinya. Oke sampai sini? Tapi pada level kesadaran ini, haji jadi penting banget nggak? Di level ini, ritual, berangkat, dapat gelar, penting banget nggak? Banget. Kenapa? Karena sudut pandangnya di sini gitu. Pakai gelar. Sekarang saya tanya, gelar menentukan kualitas ketakwaan nggak? Enggak. Jadi nggak mesti yang depannya H atau HJ top, belum tentu. Sampai sini oke? Oke? Oke nggak? Udah gitu kalau kita mau pinjam bahasa yang lebih lain lagi, haji atau haja itu artinya tamu. Jadi ibu bapak kalau umroh atau haji, kita di sana sebagai tamu nggak? Wajar nggak dipanggil hajah, tamu, perempuan, haj, tamu, laki-laki, wajar nggak? Kenapa? Karena kita pengunjung. Begitu landing di Cengkareng, di Soekarno-Hatta, ini di tuan rumah nggak? Nggak dipanggil haji aja, nggak noleh gitu. Kan udah haji. Masa dipanggil tamu lagi? Iya. Tapi jadi ibu bapak benar salah mau ilmiah atau nggak penting. Yang penting ibu bapak gembira, udah gitu aja ya. Mau ringsak, kere, gembira nggak apa-apa lah gitu.
Iya, kenapa dia senang? Karena kebutuhannya masih di wilayah ini gitu. Ya bagus-bagus aja sih gitu. Iya. Tapi yang ngerti ini banyak atau dikit? Dikit. Sip ya. Dan yang mau berpindah dari level ini ke sini banyak atau dikit? Dikit juga. Kenapa dia udah nyaman di sini gitu? Makanya kebanyakan di sini yang nggak bisa nerima yang di sini pasti salah, sesat, kafir. Ibu bapak maaf ya. Ciri orang yang mikir kalau ada yang beda bukan menyalahkan tapi curious. Kenapa dia beda ya? Apa yang belum aku tahu? Nah itu pakai akal tuh. Tapi kalau begitu beda dikit, bidah. Nah udah selesai. Nah, kafir. Seakan-akan dia udah paling tahu segalanya gitu. Bener nggak ini? Makanya ibu bapak pelajaran nomor 1 dari ini semua, please stay humble. Itu nomor 1. Orang yang bisa naik level adalah orang yang akan selalu dia mau humble, selesai gitu. Karena lawan dari humble adalah sombong. Sombong itu sifat setan. Setan itu artinya apa? Selalu menjauhkan kamu dari kenyataan, itu namanya setan. Bisikan. Jadi ibu bapak pernah ketemu setan nggak? Udah bukan ketemu lagi kali gitu ya. Tiap hari juga jadi kali gitu ya. Paham ya? Oke sampai sini? Baru kita mau mulai. Let's start. 1 nih. Saya mau pakai 5YW 1H. Ini supaya gampang. Pertanyaan. Kita sepakat dulu bahasnya di sini ya. Oke ya. Di sini mah udahlah. Ya ini mah banyak diceramah juga gitu. Ya, udah gitu. Ya soalnya kalau di sini nanti ceritanya Ibrahim menuntun Ismail kecil. Cek. Bener nggak? Ngomong-ngomong ibu bapak saya mau nanya, yang disembelih sama Ibrahim itu Ismail atau Ishak? Kan dua-duanya anak-anaknya. Ya kan pada nggak jadi, dua-duanya juga suka aneh-aneh ya. Kan nggak jadi. Nah ini nih gawat gini nih. Iya nanti ribut. 1 Ismail. Tapi di tradisi tetangga tuh yang disembelih Ishak loh. Iya. Padahal nanti di bahasanya Quran, Ibrahim menyembelih anak-anaknya. Cuma nanti ada panjang ceritanya. Ibu bapak pernah dengar cerita historical of Abrahamic religion nggak? Pernah dengar nggak? Kenapa sekarang orang Islam, Kristen, Yahudi, quote and quote ya, bisa berantem mulu? Kenapa bisa begitu? Padahal nanti kita ngerti bahwa source-nya satu loh. Sumbernya sama, tapi kenapa bawahnya jadi pada berantem gitu? Itu menarik loh. Ya karena di sini nih. Oke sampai sini? Nah sekarang saya mau nanya dulu gini. Haji itu diperintahkan oleh Allah, nomor 1 W yang pertama adalah siapa yang disuruh haji? Siapa? Ini haji lagi ngomongin konteks aku 4, aku 3, atau aku 2, yang mana? Contoh. Surat 3 ayat 96, sok buka dulu. Nah, 3:96. Surat 3 ayat 96. Ibu bapak di tengah-tengah ada yang mau didiskusiin, boleh loh ya. Please ibu bapak nggak usah pura-pura ngerti, udah gitu ya. Kalau pusing nanya aja, ya. Oke. Siapa aja boleh, ada yang bacain nggak? Yang Qurannya tuh kalau bisa Madinah terjemahannya enak banget. Ada siapa? Ada, Mbak? Boleh tolong bacain? Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah. Oke, tahan dulu. Di sini muncul keluar ada bait. Rumah. Sekarang saya tanya, rumah itu apa sih? Wadah dong. Betul nggak? Tempat konteksnya untuk tinggal, anggap aja begitu. Rumah pertama itu namanya bait Allah, Baitullah. Ini ngomonginnya manusia nggak di situ? Coba ulangi, Mbak. Pak pakai ini deh. Mbak bacain Quran terus nggak apa-apa ya? Jadi Korea hari ini ya. Nah, sok.
Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah. Ialah apa? Baitullah. Lanjut. Yang di Mekah yang diberkahi Itu dan Mekahnya kan di tanda kurung ya. ya benar. Yang dibakah, yang diberkahi, terus Ya, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. bagi seluruh apa? Seluruh alam. Oke, berarti ini lagi ngomongin universal atau eksklusif atau inklusif, yang mana? Universal atau terkotak-kotak? Kenapa? Dia bicara keseluruhan. Pertanyaan saya, satu ini sih nggak usah dibaca lah ya. Ibu Bapak nanti buka-buka lagi 18 ayat 54 misalkan. Di situ Quran selalu bilang isinya itu penuh dengan perumpamaan. Kalau perumpamaan berarti ada makna di balik makna nggak? Nah sorry itu saya ya, di level ini nggak bisa mikir perumpamaan nih. Ini harus letter luck gitu. Karena di bawah. Pokoknya ngikutin gitu aja. Dia nggak bisa ngelihat behind ayat-ayatnya gitu. Ibu pernah dengar kata ayat nggak? Ayat itu apa sih? Ayat itu apa? Kamu jangan mikir ayat ada di buku Quran. Bukan. Gini. Ada apa ya? Bayi lah. Ya bayi lah nggak apa-apa ya. Ada ibunya. Level kesadarannya beda nggak? Beda. Level ininya beda ya? Oke. Sekarang saya tanya. Saat jangan terlalu bayi lah ya. Belum bisa redami. Anak lah boleh. Ya tapi anak juga bisa gede ya. TK lah. Ini ibunya. Anak TK sama ibunya. Dia lagi makan nih kayak di dapur gini, Ibu. Kayak di ruang makan. Di sebelahnya ada dapur. Dari dapur keluar asap banyak. Asap. Keluar apa Bu, Pak? Oke, sekarang saya tanya. Ibu melihat asap, anak TK ngelihat asap, responnya beda nggak? Beda. Kenapa? Si anak TK waktu ngelihat asap, ya, makanya ibu bapak please berhenti jadi orang yang positive thinking. Pasti susah hidupnya aja. Kenapa? Saat dia berpositif thinking, oh tetangga lagi bakar sate kali, gitu. Bisa nggak? Padahal kebakaran. Bener nggak ini? Maka orang yang positive thinking, yang kecanduan motivator, susah banget terima kenyataan tuh. Kalau yang lain bisa, kamu pasti bisa. Pret banget lah, beda speknya, coba gimana? Tidak ada yang nggak mungkin. Gimana coba? Ini sekarang tiba-tiba jadi malam, kan nggak mungkin. Betul nggak? Berarti kita ini bisa jadi musuhan banget sama kenyataan. Kenapa? Karena ada belief system yang namanya keyakinan. Dah, saya balik dulu ke sini. Anak TK nih, ngelihat asap bisa, lucu, gitu nggak? Iya. Tapi ibunya ngelihat asap, beda nggak? Kenapa? Karena masing-masing ibu dan anak beda melihat ayatnya. Nah, ayat itu artinya sign atau tanda. Kenapa? Karena anak TK begitu lihat asap, dia nggak bisa di level ini. Karena kenapa? Oh, asap, udah aja. Tapi ibunya, waktu ngelihat asap, dia melihat api di situ. Paham nggak? Oke nggak ini? Berarti waktu dia ngelihat asap, yang dia lihat apa? Apinya. Kenapa? Karena di sini pasti ada intercorrelated nih. Kalau ada lari dia. Tapi si anak TK, berarti asap adalah ayat dari api. Paham gak nih? Sip? Jadi pandai membaca ayat itu bukan masalah pinter ngaji baca Quran. Ya itu oke lah. Tapi membaca ayat itu please do. Kita perlu observasi tanda-tanda ini gitu. Berarti sama aja dong kan. Kayak misalnya suami istri ngeliat tespek. Nah, kan yang satu bisa aja dong. Yang satu seneng banget. Yang satu down banget. Bisa. Kenapa jadi senang banget sama enggak banget?
Ya tergantung ya. Iya. Si tespek ayat bukan? Iya. Gitu. Oke sampai sini? Oke enggak? Udah ya? Paham ya? Clear ya? Nah sekarang saya tanya, tingkat kedalaman orang terhadap sesuatu membaca ayat beda-beda nggak? Nah gitu. Ini saya langsung to the point aja ya. Kalau kita pintar membaca ayat, yang kita lihat siapapun, bukan aku 5, bukan aku 4, bukan aku 3, bukan aku 2, yang aku lihat aku satunya gitu. Saat aku melihat aku satu, aku nggak punya kesempatan lagi untuk merendahkan aku 3 dan aku 4-nya. Kenapa? Yang aku lihat adalah esensi yang sama dengan aku gitu. Paham nggak ini? Oke? Tapi karena baju beda, merek beda, jadi berantem nggak? Berarti ayatnya di ayat-ayat rendah gitu. Fisik gitu. Makanya yang paling basic itu namanya materi. Yang punya beban berat gramasi dalam hidup tubuh fisik yang namanya mate. Jadi ibu bapak kalau hidupnya berat banget, jangan-jangan terlalu materialistik gitu. Paham nggak ini? Jangan-jangan lupa dalam perspektif ini ya, lupa meruhani gitu maksudnya. Oke sampai sini? Ini udah 14-16 lagi ya, bentar-bentar. Belum, tenang. Cuman ini mati nih. Jangan dipotong-potong. Oke sampai sini? Oke. Clear? Dah. Lagi. Rumah yang mula-mula dibangun namanya Baitullah. Oke? Oke. Nanti ayat berikutnya menarik nih. Jadi ayat itu artinya apa? Tanda. Sok 97-nya. Di sana terdapat tanda-tanda yang Tahan jelas. dulu. Di dalamnya ada ayat. Di dalamnya ada apa? Ada tanda. Oke, sekarang saya tanya. Baitullah di level sini itu pasti rata-rata langsung mikirin Ka'bah aja. Yang ada di Masjidil Haram di Mekah. Salah nggak? Enggak, cuman beda level. Ya levelnya aja yang beda. Makanya teman-teman ibu bapak maaf ya, semakin levelnya naik, skill yang perlu kita miliki adalah memaklumi. Udah itu aja. Karena kalau nggak punya level maklum, jadi sombong, berantem akhirnya. Oh sorry ya, gue di hakikat nih, udah nggak main nih. Nyebelin ya, rese namanya gitu. Ya makanya makin atas memaklumi, humble, dan kata kuncinya adalah wisdom, bijaksana. Nggak mungkin dong ketemu anak TK, si profesor ngajarin kalkulus. Harus ngikutin jalan pikiran yang rendah dulu nggak kira-kira? Nah gitu. Berarti harus mau menurunkan nggak kira-kira? Nah itulah kenapa Nabi Muhammad selalu ngomong sama siapapun sahabat. Keren nggak? Udah kita sahabat aja. Saking beliau ini super humble. Wah ibu bapak Nabi Muhammad kebayang nggak levelnya? Makanya mau ke siapapun sahabat. Top nggak tuh? Nah yang gini-gini nggak diikutin masalahnya. Yang diikutinnya gamisnya gitu. Ini hambal-hambalnya nggak diikutin masalahnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga. Karena yang paling gampang diikuti sesuatu yang fisik nggak kira-kira? Iya. Nah, iya. Tapi kan nggak apa-apa ya. Udah. Nggak apa-apa. Karena emang masih seneng di situ gitu. Dan that's okay anyway. Ya. Oke sampai sini. Boleh ulangi Mbak 397-nya. Tinggi semangat. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas di antara makam Ibrahim. Oke. Clear nih, baru muncul nih. Di rumah itu, berarti kan makom, lagi, maaf. tadi di atasnya lagi ngomongin rumah dong. Ya, makom. Di dalam rumah itu terdapat tanda. Di antaranya apa? Oke, ingat ya. Yang tadi disebutin bukan makam, bukan. Makom. Apa bedanya makam dan makom? Kuburan. Hah? Nah, mulai ini. Kalau makam jeruk purut. Makom. Tempat bersinggahnya tubuh fisik kalau udah expired. Tapi makom itu artinya level.
Paham nggak? Makanya makom anak TK sama makom anak SMP beda nggak? Makom anak TK di sini sama makom ibunya beda nggak? Maka beda makom ngelihat ayat, beda pemaknaan gitu. Paham sampai sini? Paham? Berarti setiap makna perlu ada simbol nggak? Perlu ada simbol nggak? Iya dong. Maka simbol inilah nanti yang di dalamnya penuh dengan perumpamaan yang akan masuk kepada konteks yang namanya hakikat. Jadi sekarang saya tanya, sapi dan kambing itu kurban atau simbol kurban? Nah gitu. Gak mesti orang yang motong sapi limosin dia pasti kurban, belum tentu. Belum tentu. Karena kurban itu artinya semakin mendekat kepada kenyataan, semakin mendekat kepada aku satu gitu. Itu namanya kurban. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke. Contoh. Nih ya. Dari Jakarta mau ke Bandung lewat Cipularang misalnya, lewat tol. Begitu perjalanan di kilometer 19, kilometer 57, kilometer 72, kilometer 88, semakin si kilometernya gede, makin deket nggak? Kok mikir gini sih? Iya, tuh kan ini makin mendekat ya. Oke? Oke, sekarang saya tanya. Orang yang berhenti di 19 sama 88, jarak ke Bandungnya beda nggak? Beda nggak? Nah, 19, 57, 72, 88, pendekatan setiap jengkal untuk mendekat ke Bandung, nanti ini kita analogikan Allah, ini namanya kurban, gitu kira-kira. Whole journey-nya namanya haji, gitu. Makanya haji dan kurban nggak bisa dipisahin. Saat perjalananmu selalu mendekat kepada aku satu, gitu bahasanya. Sorry nih. Untuk ngerti ini perlu simbol-simbol dulu nggak? Nah, dikasih ritual. Yang ini nanti lagi mau melakukan nih. Pakai ONH, ngantri, gitu nggak? Itu kira-kira haji syariat atau haji hakikat? Syariat. Outputnya jadi gelar gitu kira-kira. Tetapi, maaf nih, yang melakukan haji syariat belum tentu melakukan haji hakikat. Kenapa? Karena hakikat bukan event tahunan, dia daily basis rutin. Everyday life gitu. Oke nggak ini? Sip? Paham ya? Jadi maaf ya, orang bisa berangkat dan udah punya gelar haji, tapi even yang nggak berangkat ke sana bisa haji duluan nggak? Nah, contoh, ini ada satu statement dari satu kisah lah. Jadi Nabi Muhammad nih, dia ngundang sahabatnya, ada satu yang nggak datang waktu haji. Saat nggak datang selesai, disamperin, ditanya, kenapa kemarin nggak datang haji? Ya Rasul, maaf ya, saya tuh udah nyiapin semua bekal apa. Dilalah, tetangga saya kebakaran pas mau berangkat. Ini cerita teatrikalnya supaya gampang aja ya. Tetangga saya kebakaran. Jadi saya ngasih semua bekal-bekal, akhirnya saya nggak punya perbekalan, jadi saya nggak bisa berangkat ke sana. Apa coba statement Nabi Muhammad? Kamulah yang sebenarnya berhaji. Padahal berangkat nggak dia? Nah, gitu. Jadi yang penting berangkat atau nggak berangkat? Awas jangan aneh-aneh nih. Nggak ada yang penting. Dua-duanya tergantung level. Dua-duanya perlu gitu kira-kira. Tapi maaf nih, nggak ada jaminan saat berangkat dapat gelar dia pasti haji gitu. Sampai sini oke? Oke? Nah, berarti di situ ngomongin makam Ibrahim atau makom Ibrahim? Makom. Sekarang saya tanya, kalau makam urusan aku 4, kalau makom urusan aku berapa? 2. Inilah. Dan ini. Berarti statement Ibrahim di sini bukan berbicara bapak-bapak yang namanya Ibrahim, tapi kesadaran yang disebut namanya kesadaran Makanya nanti Ibrahim disebut top level dari consciousness gitu. Paham sampai sini? Oke? Lanjut, Mbak.
Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Kalau kamu udah masuk ke Baitullah, kamu jadi apa? Aman. Sekarang gambaran Baitullah ada di Masjidil Haram, benar? Benar nggak? Saya mau nanya, masuk ke Masjidil Haram, sendal bisa hilang nggak? Uang bisa hilang nggak? Bisa ditipu nggak? Iya, yuk Hajar Aswad bayar terakhirnya misalnya. Kan nggak aman ya? Benar nggak ini? Iya benar. Nah, tapi Kak, statement Quran, kalau kamu masuk ke Baitullah, fix aman. Berarti ini memasuki sesuatu yang mana nih gitu. Paham kan nih? Sip ya? Artinya apa? Saat kita ngomongin di level TK, keberangkatan ini adalah keberangkatan keluar. Tapi saat udah masuk di level sini, keberangkatannya bukan ke sana, bahkan nggak perlu langkah. Karena kenapa? Tidak memerlukan langkah untuk berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia maha meliputi. Betul nggak kira-kira? Nah gitu. Sampai sini oke? Oke? Jadi ini lagi ngomongin ke sana atau ke sini? Berarti buat siapa? Saya. Lanjut. Dan di antara kewajiban manusia Di antara kewajiban siapa? manusia. Manusia nih, yang mau mikir, yang mau merenung, levelnya di sini. Baru ngerti ini gitu. Lagi, yang boleh datang ke Mekah masuk ke Masjidil Haram, semua manusia nggak? Nggak, minimal Islam. Nggak, maksud saya bukan orangnya. Gini, yang datang ke sini, semua kalangan boleh masuk nggak? Boleh. Kalau KTP-mu tidak Islam, boleh nggak? Kan disebut tanah haram. Paham nggak ini? Contoh-contoh. Kan ada Mekah, ada Madinah. Dua-duanya punya tanah haram, betul nggak? Iya. Begitu masuk ke tanah haram ini, syarat mutlaknya adalah kamu harus Islam KTP-nya. Non-Islam, non-KTP Islam, gak boleh masuk di sini. Tapi karena di Benidah sekarang ada Al-Ula, nah yang gak boleh cuma segini nih. Kesini boleh sekarang. Paham gak maksud saya ngejelasin ini? Ulang. Kalau sekarang kita masuk ke suatu tempat based on identity, based on apa? Yang boleh masuk ke ruangan ini, ikutan kajian ini hanya orang Islam. Berarti yang lain selain Islam boleh masuk ke sini nggak? Itu ngomongin kemanusiaan atau ngomongin eksklusif identitas? Ini tadi untuk manusia atau untuk identity? Jadi kalau kita menganggap ini yang sejati, keberangkatan ke sini tuh urusannya identitasmu gitu. Paham sampai sini? Oke? Jadi kira-kira agak lebih dalam lagi, ini lagi ngomongin yang ke sana atau ke sini? Nah, itu intinya. Berarti nanti belakangan kita ngerti, oh ya ampun, kenapa sampai Nabi Muhammad ngomong qalbun mukmin baitullah, karena baitullah yang sejati ada di dalam hatimu. Saat kamu tidak menyapa nuranimu, kamu nggak akan dapat petunjuk gitu. Makanya menyapa nurani, kewajiban siapapun manusia, temukanlah aku di dalam nuranimu gitu. Oke nggak ini? Paham? Paham? Pertanyaan. Kalau mau masuk ke nurani katakanlah ke aku 2, aku 4-nya harus diberesin nggak? Aku 3-nya harus diberesin nggak? Mudah nggak? Enggak lah. Maka contoh, maaf ya, nggak mungkin nurani nyala kalau hatinya penuh dengan benci. Nggak mungkin nurani nyala kalau julid mulu kerjaannya. Mau nanya, ngilangin benci, julid, menilai, judgement, merendahkan, mengkafirkan. Susah nggak? Susah. Kemampuan kita melepaskan itu beda-beda nggak? Iya. Maka berhaji ketemu aku 2, semampu kamu. Nggak bisa dipaksa. Karena yang bisa melepaskan julid, benci, iri, dengki, cuman kamu sendiri. Istilah kata, kalau aku 3 banyak kotoran-kotoran jiwa, berarti kalau mau ke aku 2 harus bersih nggak? Maka simbol kotoran disebut batu hitam, maka start tawaf namanya Hajar Aswad. Itu adalah semua kotoran-kotoran kamu gitu. Quote and quote. Pertanyaan. Kalau aku mau ngeberesin apa yang harus dibersihin, mau tobat. Pernah dengar kata tobat? Tobat apa sih?
Kembali. Tobat itu artinya Sekarang saya tanya, waktu tawaf ngikutin jarum jam atau ngelawan jarum jam? Lawan. Kenapa? Kembali. Karena disuruh dari kamu udah tersesat di dunia maya, balik ke sini dong, return. Betul nggak? Ini saya nanya ke Mutawi, Ustadz ini kenapa ya ini harus gini? Udah pokoknya gitu aja. Udah gitu, bacaannya gini. Jadi orang tawaf tuh bukan sibuk terhubung, sibuk baca buku doa. Robbana atina, gitu nggak? Bukunya jatuh, waduh jatuh, stres gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, gitu. Sekarang saya tanya, syarat mutlak kita mau melakukan perubahan apa? Start from listening. Kamu mau denger dulu. Ada orang ngomong, kamu tuh gini, bah. Kamu tuh, berubah nggak? Listening, mendengar dalam bahasa Arab disebut sam'a. Tuhan itu disebut Eloi. Sam'a dan Eloi namanya Ismail. Maka di sebelah sini ada hijir Ismail, gitu. Start from listening. Orang berbondong-bondong nggak di hijir Ismail? Pengen dapat apa? Pahala. Ya tapi nggak apa-apa juga sih. Boleh-boleh aja. Betul? Supaya apa? Tadi dibilang di dalamnya ada makom yang best of the best, namanya Ibrahim. Adalah sumber, rahim itu welas asih, super duper wisdom, super duper compassion. Puncaknya adalah Ibrahim, rahim, kasih sayang. Makanya cerita ini disimbolkan dengan ceritanya Ibrahim menyembelih anaknya, Ibrahim menyembelih Ismail, dan seterusnya. Karena kenapa? Itulah simbol dari konteks yang namanya tawaf gitu intinya. Oke nggak ini? Lagi, pertanyaan berikutnya. Di aku 4, aku 3-nya dikasih identitas nggak? Kita ini dikasih identitas nggak? Iya. Berarti kemana-mana baju identitas dibawa nggak? Iya. Ibu bapak kalau namanya dijelekin sakit hati nggak? Iya. Padahal kan bukan ngejelekin kita ya. Nama yang dijelekin apa urusannya? Bener nggak? Berarti karena saking melekat sama identitas, seakan-akan orang ngejelekin nama kita, aku ikut sakit hati. Bener nggak ini? Sekarang saya tanya, kalau saya mau naik ke aku 2 dan seterusnya, berarti apa yang harus dilepasin? Itulah kenapa tawaf kamu pakai baju ihram. Gak ada identitas, itu sama semua. Sok baju ihram ada yang mereknya Louis Vuitton nggak? Ada nih Louis Vuitton. Hermes gitu. Kenapa nggak boleh dijahit? Jangan sampai kamu melekat terjahit dengan semua ego-ego kamu gitu. Ini jahit-jahitan bukan urusan penjahit gitu, keret gitu, gimana sih? Dior. Ayo, mau CEO, mau jenderal, mau OB, tukang bakso, mau apa, semua sama nggak? Kenapa? Untuk menyucikan konteks berputar masuk ke wilayah dalam, hal yang paling harus kamu lakukan adalah bersihin identitas. Jangan bawa identitas di hadapanku, kata Allah. Kenapa? Karena kamu bukan identitas kamu gitu. Susah nggak ngelepasin identitas? Makanya nanti disuruh mikot dulu gitu. Ini 3 pertemuan gak beres ibu bapak. Ya gak apa-apa ya, kita pelan-pelan lah. Tapi at least ini ngerti-ngerti dulu. Konteks ini tuh bukan hanya berbicara dalam wilayah yang namanya ritual. Sekarang saya tanya, untuk melakukan ini semua perlu effort gak? Perlu tenaga gak? Perlu ikhtiar gak? Namanya sa'i. Makanya saya ada lari-lari. Ayo effort dong. Karena kalau nggak ada effort nggak akan ada yang selesai. Makanya sa'i disuruh ikhtiar nggak kita? Udah muter 7. Nanti 7 tuh simbolnya masuk ke aku 3 sih sebenarnya. Putaran pertama disebut amarah, lawama, mulhama, mutmainah, rodiyah, mardiyah, sampai ke titik kamilah. Nanti di dalamnya ada Allah gitu ceritanya gampangannya. Makanya di Al-Quraisy disebut robahazal bait, jangan menyembah rumahnya, tapi sembah pemilik rumahnya. Paham gak ini? Sip ya? Clear? Pertanyaan,
Yang di aku 3, yang paling ribet ngebuat kita untuk nerima saat ini hadir. Yang ngebuat kita terus ke masa depan, ke masa lalu, ke masa depan, ke masa lalu. Apa? Mind. Pikir. Maka lepas ini semua, bersihin termasuk semuanya. Itu namanya tahalul, bersihin pikiran kamu gitu. Output dari tahalul, ketakwaan nomor 1, pandai bersedekah baik lapang maupun jadi nggak pelit, letting go-nya oke gitu. Jadi maaf ini ada bapak-bapak pulang umroh botak tapi tetap pelit, nggak ngaruh sih ibu bapak. Rambutnya habis tapi pemikirannya nggak beres gitu. Rambutnya habis tapi tetap pelit, nggak apa-apa juga. At least dia melakukan di wilayah ini. Paham nggak? Sip nggak? Habis gitu memori-memori masa lalu, pikiran-pikiran masa lalu muncul lagi nggak? Dilempar dong. Jumroh. Karena kita mau pulang ke rumah. Ibu bapak lagi main ke PIM. PIM rumah bukan? Suka lupa pulang nggak? Iya. Saking asiknya tawaf di PIM, lupa pulang, benar nggak? Iya, waktu di PIM ngelewat counter Longsom. Manggil, beli, gitu nggak? Ya nggak perlu amat, jumroh aja udah. Paham kan nih? Nah makanya ibu bapak, nanti ya, next ya. Kenapa puncak dari semua haji namanya wukuf? Semua inti dari semuanya adalah hening. Wukuf tuh jeda, diam. Supaya kamu bisa jumpa dengan aku satu gitu. Iya makanya, kalau ini kita udah bicara dalam konteks dia yang nomor ini, berarti ini semua kejadiannya sekarang saat ini nggak? Iya, tiap hari ibu bapak tawaf, tiap hari jumroh, tiap hari sa'i, tiap hari tahalul. Ritual. Itu ritualnya. Tapi kan tetap ujung-ujungnya terhubung gitu. Oke sampai sini? Clear? Sip? Nah, saya pengen menggarisbawahi satu aja di pertemuan kita hari ini. Ibu bapak sampai sini dapat sesuatu nggak? Yang bener ini. Nangkap sesuatu ya? Nah, sekarang yang pengen saya garis bawahi adalah why, ini baru who loh. Belum, panjang lah. Ya. Sekarang pertanyaannya kenapa Ibrahim gitu? Berarti di tahapan ini kita ngerti dulu, ada Ibrahim simbol, ada Ibrahim sifat gitu. Ya, nih. Kenapa di atahiyat terakhir Ibrahim dibawa-bawa? Karena bahasa gampangnya itu adalah the highest essential, konteksnya adalah Ibrahim. Contoh, saya kasih contoh ibu bapak ya. Ibu bapak tahu kalau ada perusahaan software, mau ngeluarin software, pasti ngeluarin beta tester dulu. Betul? Baru nanti ada rilis kandidat. Baru dirilis. Tadi waktu ngomongin realitas, ini lagi ngomongin sistem nggak? Iya nggak? Berarti kata kuncinya, semua apa yang terjadi, ini semua sistemik nggak kira-kira? Iya. Ada betanya dulu nggak? Nah, beta sistemnya Tuhan namanya Adam gitu. Kenapa disebut beta coba? Begitu, ini cerita teatrikal ya. Dam, jangan makan huldi ya. Oke, dimakan nggak sama Adam? Nah, itu betanya. Oke? Nah, sekarang saya tanya, karena kita ada di level di sini. Berarti Adam ini ngomongin sosok atau ngomongin sifat? Dan itu masih ada di dalam diri kita nggak? Iya. Apa buktinya? 20-115. Sok nih buktinya. Ibu bapak nggak bisa mengelak dari ayat ini. Sifat dong. 20-115. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu. Adam dikasih message nih. Lanjut. Tetapi dia lupa. Tetapi dia apa? Lupa. Terus. Dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Ini pulang pengajian pada lupa nggak kira-kira? Bisa. Ya udah. Jadi kita nih Adam ya. Nah gitu maksudnya.
Iya ya. Udah lupa, kemauannya nggak tinggi lagi. Itulah manusia. Berarti waktu ibu bapak lupa, kemauan nggak tinggi, lagi jadi apa? Adam. Nah, Oh, jadi makanya Ibrahim yang tertinggi. nanti belum. Oke nggak ini? Iya, nangkep sekarang. Clear? Kenapa Adam bisa lupa coba? Kan Adam tuh aku dua sih sebenarnya. Karena dikasih teman, dikasih pasangan aku tiga, namanya Hawa. Iya. Namanya kenapa Adam? Adam itu artinya human dalam bahasa Hebrew. Nah, itu makanya. Kenapa Adam gitu? Adam tuh bisa human, bisa kidam yang awal macam-macam. Kenapa nggak dulu tuh Rudy atau siapa? Ya, belum ada tuh Bu. Iya, namanya Adam gitu loh. Iya. Makanya kan Adam. Tapi ibu mau ganti nama Rudy juga boleh-boleh aja sih. Ya. Iya, Adam tuh diri kan. Kenapa nggak Adam? Gini. Adam itu artinya human. Bukan name of human, bukan. Ibu bapak pernah dengar kata person nggak? Person itu orangnya bukan? Bukan, person itu topengnya. Yang dia pakai apa? Karena person itu dari kata persona. Maka setiap human punya different person gitu loh. Makanya jadi personality. Paham nggak ini? Ibu bapak kalau ke undangan pengen tampil yang paling cantik nggak ibu-ibu? Kira-kira itu pengen flexing atau menghargai yang undang yang mana? Oh iya benar, jujur bagus. Iya, kalau ke undangan. Begitu, pasti datang. Iya benar. Itu lagi pakai persona nggak? Iya. Semakin ibu bapak pengen kelihatan cantik, semakin gak nyaman bajunya, sepatunya, benar nggak? Pulang undangan beres lepas semua, wah pakai daster itu lebih nyaman. Tapi kan nggak mungkin pakai daster ke undangan gitu. Paham nggak maksud saya? Nah. Sip, sip. Dah. Ulangi lagi Mbak. Coba ini buat Adam biar denger nih. Kita jadi Adam. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa. Nah, tapi dia apa? Lupa. Terus? Dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Berarti sifat ini ada di kita nggak? Ibu bapak ada lupa-lupanya nggak? Kemauannya kadang-kadang udah konsisten, hari ketiga nggak jadi lagi, ada nggak? Berarti ibu bapak sah anak cucu Adam gitu maksudnya. Tapi bukan anak cucu di level aku 4 gitu maksudnya. Ya kalau mau pakai bahasa agak lebih dalam, sifat itu nurun ke kita nggak? Pakai bahasa psikologi itu namanya arketipe. Basic desainnya tuh seperti itu gitu. Nih. Ya. Oke sampai sini? Mulai make sense nggak? Kenapa di atahiyat terakhir bukan Adam? Make sense nggak? Satu. Yang kedua. Dah ya. Ini mau ngomongin satu-satu lama lah. Ibu bapak nanti ingetin saya. Kita udah pernah belum ya di sini? Membahas arketipe Nabi dan Rasul, 25 Nabi dan Rasul pernah bahas belum? Nanti kita bahas di sini ya. Oke. Sekarang saya tanya, kalau Adam pelupa perlu banyak belajar nggak? Belajar bahasa Arabnya tadarus. Makanya yang kedua disebut Idris. Abis Adam, Idris. Ini bukan ada Bapak Adam, Bapak Idris, bukan. Tapi yang pelupa itu perlu banyak belajar. Nah gitu intinya. Idris itu belajar artinya. Bahasa Arab. Contoh. Surat 3 ayat 79. Belok dulu dikit. 3:79. Ibu bapak suka tadarusan nggak? Ngapain? Baca. Cepet-cepet nggak? Pengen buru-buru hatam nggak? Abis hatam tenang nggak? Ya, kalau sama orang yang udah sadar enak ngobrolnya sih. Ya. Numpuk ayat mulu, ya, tapi nggak ngerjain gitu. Sok. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, Terus? jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Oke, terus? Tetapi dia Berarti disuruh nyembahku atau nyembah Allah? menyembahku. Iya, makanya bukan ngikutin para nabi, itu jembatan untuk ketemu Allah gitu loh. Paham ya? Lanjut. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Karena kamu apa? Mempelajari. Sok lihat bahasa Arab terakhirnya. Wa bima kuntum tadrusun. Ada tadrusun tuh di situ. Iya benar. Benar? Jadi tadrusun itu artinya apa?
Mempelajari. Nanti satu akar dengan Idris. Berarti Idris itu belajar nggak? Nah, ibu bapak supaya nggak adam-adam banget, tiap bulan kesini nih belajar gitu. Jadi ini kita lagi tadarus nggak? Nah, tadarus itu bukan alif lam mim misalkan sodaqallahul azim. Bukan, itu namanya bunyi. Tapi tadarus pasti melibatkan ini nih. Oke sampai sini? Oke nggak ini? Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih. Aduh, nanya mulu ya, tapi nggak apa-apa ya. Berarti Adam beta nggak? Beta nggak? Perlu ada rilis kandidatnya nggak? Nah, namanya Ibrahim gitu. Gini ya. Ini kita ngomong nama dulu aja. Nama di Quran yang disebut bahwa He is my beloved. Yang sangat aku cintai, yang menjadi kedekatanku. Siapa coba? Surat 4 ayat 125, silakan. 4 surat apa, Bu? Awas Anissa jangan ingat poligami, mulu bukan ya? Enggak. Ini Anissa poligami gitu, bukan. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah? Oke, agama itu dalam bahasa Arab din. Cuman jangan berpikir agama kayak kita sekarang jadi institusi, bukan ya. Din itu nanti sering disebut lifestyle. Oke? Makanya nanti disebut milata Ibrahim, lifestyle-nya Ibrahim gitu. Contoh. Bapak yang namanya bapak muslim, perilakunya pasti islami nggak? Belum tentu. Nah, din itu islaminya, bukan identity-nya gitu. Oke? Boleh diulang? Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah? Orang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah. Nanti kita bahas. Lanjut. Dan? Sedang dia mengerjakan kebaikan. Terus? Dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan mengikuti agama siapa? Ibrahim. Yang apa? Hanif. Nggak aneh-aneh gitu. Lanjut. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Ayo. Menjadi apa? Kesayangannya. Kenapa? Nah, berarti ada kata kesayangan di sini maksudnya apa sih? Istimewakan. Oke, gini. Kalau ada kata-kata bahwa aku menyayangi ini analogi aja ya Ibu Bapak ya. Cerita dulu. Kalau itu disayangi, berarti kira-kira nurut nggak? Ngikutin sistem nggak? Iya. Kenapa? Karena Ibrahim nggak nolak maunya Tuhan gitu. Paham nggak? Sementara Adam jangan huldi, oke, makan. Tapi nih, ya, Ismail sembelih nih. Diikutin nggak sama dia? Berarti dia no complain nggak? That's it. Berarti sekarang saya tanya, ini lagi ngomongin sosoknya yang paling esensi atau arketipenya? Jadi saat ibu bapak banyak nolak, lagi Adam banget jam 7 pagi. Nerima Ibrahim bentar. Tapi kelamaan jadi setan sih. Oke? Sok, lagi nih. Supaya kita kebuka dulu nih. Oh, ini tuh bukan sosok historicalnya aja, bukan. Ini kita bicara dalam konteks esoterisnya gitu. Nah ibu bapak maaf ya, orang nggak pakai akal, nggak mau mikir, susah nerima gini-gini nih. Susah. Pokoknya gitu aja. Habis gitu bawaannya ribut mulu gitu. Karena pokoknya. Surat 3 ayat 45 coba. Cek one. Ini masih oke suara. Ingatlah ketika pada malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra Maryam. Ini lagi ngomongin siapa nih? Nabi Isa. Nah ini banyak ribut-ribut nanti di sini nih. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ayo, terkemuka di dunia. Kenapa? Nih. Adam nerima ilmunya Ibrahim nggak? Iya. Nggak, tuh kan Ibrahim setelahnya. Belum. Berarti dia starting point sebagai beta, bener nggak? Tapi Ibrahim nerima ilmunya
Berarti ada pembelajaran nggak di situ? Yes. Udah nanti kita bisa ngomongin Musa lah, Daud, Sulaiman, apa dan lain. Nanti kita ngerti. Ini langsung loncat aja ke H-1 nih, Isa. Sekarang saya tanya, Isa nerima ilmunya Ibrahim nggak? Ya nerima, itu kan habis selesainya. Isa nerima ilmunya Adam nggak? Iya. Tapi Ibrahim nerima ilmunya Isa nggak? Berarti Isa rilis kandidat berikutnya nggak? Iya. Ibu bapak kebayang nggak? Dari Adam sampai Isa, kontainernya namanya Muhammad gitu. Top nggak? Semua arketipe kontainer besarnya itulah Allahumma sholli ala Sayyidina. Nah gitu. Paham nggak ini? Paham. 16 120. 6. Surat 16. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Patuh Yang dapat dijadikan apa? teladan. Ayo. Berarti ada sesuatu yang perlu diikutin nggak? Iya. Apanya? Lanjut. Patuh kepada Allah dan hanif. Nah, terus? Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Nah, dia tidak mempersekutukan Allah. Kenapa? Dia nganuhanin anaknya masalahnya. Ini contoh gampang aja ya. Ibu bapak bisa nggak saking sayangnya ayah ke anaknya pengen apa aja, ayahnya harus korupsi untuk dapetin apa yang dipengenin anaknya. Bisa gitu nggak? Lagi nuhanin anak nggak kira-kira? Makanya sembelih tuh. Nah, sembelih bukan pakai golok anaknya cocok-cocok, bukan ya. Tetapi konteks di mana sembelihlah kecintaan yang berlebihan terhadap sesuatu gitu. Bahasa kerennya sekarang namanya letting go. Lanjut. 121. Iya. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Terus? Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh. Oke, lanjut. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Tuh. Berarti ibu bapak, kalau Muhammad ngikutin Ibrahim, Isa ngikutin Ibrahim, Musa ngikutin Ibrahim, roots-nya sama nggak kira-kira? Kenapa pengikut-pengikutnya pada berantem? Ya berarti yang ngehe, yang rese itu pengikut di mana-mana juga gitu. Udah gitu aja. Bener nggak? Iya. Jadi nanti pertanyaan besarnya, kita tuh mengikuti nabi atau rasul atau ngikutin pengikut rasul. Udah itu aja. Sip ya? Oke? Clear ya? Conclusion kita di sesi 1 ini. 1. Haji bukan hanya urusan perjalanan fisik, tapi perjalanan batin menuju kepada batin esensimu yang paling terdalam. Untuk bisa mendengarkan nurani masuk ke level aku 2, nggak bisa kalau tidak membersihkan aku 3-nya gitu. Makanya ibu bapak, 1 aja. Ibu bapak kalau dengar musyrik apa sih yang nggak pikiran? Kalau dengar musyrik apa yang kepikiran? Dukun lah, patung lah. Wih, ada patung musyrik nih. Gitu nggak kira-kira? Ya, majority lah. Tapi musyrik 24 karat nih, ya. Top of the line dari musyrik. Terakhir ya, ini supaya kita dapat konklusi 30-31. Silakan. 30 Arum 31. Bukan 21 ya, 21 ayat undangan. Yang nanti salah. 31. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Janganlah kamu termasuk orang yang apa? Menyekutukan Allah. Yang mana? Yaitu, lanjut. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Terus? Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi musyrik paling 24 karat yang gimana ibu bapak? Memecah belah dan setiap golongan ngerasa gue paling surga gitu. Paling bangga. Clear? Oke? Artinya apa? Yuk, saat kita masih ada di sini, kotaknya banyak banget, pasti kemusyrikannya tinggi. Kenapa? Kamu neraka, aku surga sendirian gitu. Bergolongan boleh nggak?
Boleh, yang jangan ngerasa kalau golongan yang lain lebih rendah dari saya. Makanya nanti kita ngerti. Nanti di pertemuan kedua saya bacain ceramah terakhirnya Nabi Muhammad. The Unity of Humanity. Wah, itu keren banget. Oke? Sip ya? Aduh, lemas gini ibu bapak, oke nggak? Hah? Ini teh si paham, si puyeng ya? Ya, tapi terakhir. 93 ayat 7. Terakhir aja udah. Nah, ini penutup ayat kita. Aduha benar. Dah, ini terakhir. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Seorang yang apa? Bingung. Udah mulai bingung belum? Nah, lanjut. Lalu dia memberikan petunjuk. Lalu memberikan apa? Petunjuk. Jadi kalau ibu bapak bingung atas pertemuan hari ini, ibu bapak bentar lagi dapat petunjuk. Sip. Alhamdulillah. Nah, ya, tapi kalau bingung kelamaan, jangan ragu-ragu ketemu psikolog atau psikiater. Dah gitu ya. Oke ya. Hatur nuhun, terima kasih. Tolong diulang-ulang lagi ini. At least nanti H-1 kita ketemu lagi next month, insya Allah. Ini kalau bisa ditonton 2 kali dulu, supaya nanti kita move ke historical religionnya gitu. Oke? Sip ya? Hatur nuhun, kita tutup doa sebentar. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hatur nuhun, tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Ibu saya langsung ya. Iya, Bu, punten. Ada Foto bersama dulu. fotonya boleh, ayo. Mari kita. Iya, foto keluarga.